Perkenalkan, nama saya Rita Andriani, mahasiswa PPG dalam jabatan periode ketiga LPTK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Hari ini saya akan melakukan PPL siklus 1 yang dilaksanakan di kelas 11 MIPA 1 dengan materi operasi pada matrik dan menggunakan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya hari ini? Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan pada hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ya, sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas, ayo Holly pimpin dulu doanya. Doa, baik. Doa selesai. Untuk kemajuan kelas mana? Untuk hari ini ada siswa yang tidak hadir? Siapa? David. Apa keterangannya? David. Kemudian Azara keterangannya? Izin. Ya. Hanya dua? Nah, sebelum memulai pembelajaran, ya, silakan siapkan terlebih dahulu atau keluarkan terlebih dahulu. Letakkan di atas meja, buku tulis, dan yang lain-lain. Sudah semua? Sudah. Ya. Untuk materi kita hari ini adalah melanjutkan materi minggu kemarin, ya. Materi kita minggu kemarin adalah matrik dan jenis-jenis matrik. Sekarang Ibu mau bertanya, adakah yang masih ingat apa pengertian dari matrik? Ya, Edita. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang, dan susunan bilangan diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Kemudian jenis-jenis matrik ada berapa? Ada 8. Ayo, siapa yang bisa nyebutkan? Saya Bu. Ya. Ada 8 jenis matriks, yaitu matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, persegi panjang, segitiga, diagonal, identitas, dan matriks nol. Ya. Jenis-jenis matriks ada 8. Matriks baris, apalagi? Matriks kolom, matriks panjang, dan matriks segitiga, matriks diagonal, dan matriks nol, ya. Nah, materi kita kan hari ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, ya. Sekarang, ya, adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan dari langkah-langkah penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Risma. Letakkan soal cerita ke bentuk matriks terlebih dahulu. Ya, langkah pertama, rubah dulu. Apa, Risma? Soal cerita ke bentuk matriks. Ya, soal ceritanya dirubah terlebih dahulu ke bentuk matriks. Langkah kedua, ayo. Siapa? Anis. Kan perintah pada soal untuk menentukan bentuk operasi penyelesaiannya. Kemudian perhatikan
pada soal. Nah, langkah terakhir, selesaikan soal berdasarkan pertanyaan, ya. Nah, kemudian, ya, tujuan atau manfaat dari penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari, ya, diantaranya memudahkan dalam membuat analisis suatu masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan matriks pada masalah kontekstual, kalian harus paham dulu salah satu syarat dari penjumlahan dan pengurangan matriks, ya. Di antaranya, ya, dua buah matriks atau lebih, ya, dapat dijumlahkan jika memiliki ordo yang sama. Syarat kedua, dua buah matriks atau lebih dapat dikurangkan jika memiliki ordo yang sama. Itu syarat sebelum kita mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan matriks, ya. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ya, nanti kalian tadi buat kelompok. Nah, melalui diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan serta presentasi, peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk matriks, ya, dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan dan presentasi, peserta didik mampu menyelesaikan masalah operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai materi operasi perhitungan matriks. Adapun pembahasan yang akan kita pelajari kali ini adalah pertama penjumlahan matriks, kedua pengurangan matriks, ketiga perkalian skala pada matriks, dan keempat adalah perkalian antar matriks. Mari kita bahas mengenai penjumlahan matriks. Apa itu penjumlahan matriks? Apabila A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya sama, maka hasil penjumlahan A ditambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry atau elemen yang seletak atau bersesuaian dalam kedua matriks. Matriks-matriks yang ondo atau ukuran yang berbeda tidak dapat ditambahkan. Jadi, penjumlahan dua matriks itu bisa dilakukan jika memiliki ondo atau ukuran yang sama. Misalkan, terdapat matriks A yang berondo 3x3 atau terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Dan matriks B berukuran 3x3 yaitu terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Maka bentuk penjumlahan dua matriks tersebut adalah Agus, Zahra, Aziza, Edi, Tiara, Eka, dan Risma. Silakan duduk, mejanya ini disatukan. Kemudian kelompok 2, Betty, Dija, Firda, Nabela, Nagita, Gaza, dan Dimas. Yuk satukan kelompok mejanya. Meja kedua. Kelompok ketiga,
Kelompok 3. Sudah? Ya. Sekarang sebelum memulai diskusi, ya, Ibu jelaskan dulu langkah-langkah penyelesaian LKPD. Ya. Langkah pertama, kalian baca terlebih dahulu bahan bacaan. Kemudian langkah berikutnya, buka LKPD-nya. Kemudian baca soal atau permasalahan yang diberikan. Kemudian diskusikan bersama teman-teman kalian. Kemudian jika ada kesulitan setiap kelompok, silakan angkat tangan terlebih dahulu, ya, sebelum langsung bertanya ke ibu. Paham? Ya. Sekarang silakan mengerjakan LKPD-nya. Diskusikanlah. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan 6 orang dengan saya Aziza Nurlatika, saya Ibu Sari, Baiklah, hasil diskusi dari kelompok kami akan disampaikan oleh Eka. Masalahnya tadi apa? Baiklah, permasalahan dari kelompok kami yaitu sebuah pabrik tekstil hendak menyusun tabel aktivitas mesin dan penyusutan mesin selama 1 tahun yang dinilai sama dengan 5% dari hingga perolehan sebagai berikut. Dapat dilihat dengan tabel jenis aktivitas mesin A, mesin B, mesin C, harga perolehan 30 juta rupiah, 50 juta rupiah, 40 juta rupiah, dan penyusutan 1.500.000 rupiah, 2.500.000 rupiah, dan 2 juta. Yang ditanyakan adalah harga baku.
Yuk, sekarang bagaimana jelaskan? Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya, lengkapilah tabel tersebut, selesaikan dengan menggunakan konsep matriks. Untuk melengkapi tabel tersebut, langkah pertama, mari kita misalkan dulu harga perolehan dimisalkan dengan matriks A, penyusutan dimisalkan dengan matriks B. Kemudian, tuliskan elemennya. Elemen dari matriks A 30 juta, 50 juta, dan 40 juta. Elemen matriks B 1.500.000, 2.500.000, dan 2 juta. Kemudian, untuk mengetahui harga baku pada tabel tersebut dapat ditentukan dengan penjumlahan matriks A ditambah matriks B. 30 juta ditambah 1.500.000 sama dengan 31 juta. 50 juta ditambah 2.500.000 sama dengan 52 juta 500. 40 juta ditambah 2 juta sama dengan 38 juta. Ya. Itulah presentasi dari kelompok 1. Sekarang kalian perhatikan dulu. Katanya tadi dengan menggunakan operasi penjumlahan. Apakah sudah benar? Belum. Ayo kelompok 2, di mananya yang salah? Maju ke depan. Ayo. Di bagian mana yang salah? 40 juta ditambah 2 juta. 40 juta ditambah 2 juta. Ya, satu. Seharusnya 22 juta. Kemudian 50 juta ditambah 2.500.000. ya. Yang kolom pertama, baris pertama 31.500.000. harusnya 31.500.000 ya. Tolong dibenerin. Ayo, Eka. Yang pertama adalah 31. Ada yang mau bertanya? Tidak. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus dulu. Ya. Hasil diskusi kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah melakukan presentasi hasil diskusi yang kalian dapatkan ya. Sekarang ya, dari materi yang kita pelajari hari ini ya, kira-kira apa kesimpulannya? Dari saya, Aulia, Dalam menentukan jumlah total dan selisih pada soal cerita dapat diselesaikan dengan cara matriks, yaitu dengan cara penjumlahan dan pengurangan. ya, dengan cara penjumlahan dan pengurangan. Ada lagi? Ayo. Penjumlahan matriks dapat dilakukan dengan 2 atau lebih matriks dengan ordo yang sama. Dengan order yang sama. Selanjutnya apa lagi? Ada lagi? Pengurangan matriks dapat dilakukan jika kedua matriks atau lebih memiliki ordo yang sama. Ya, berarti pada materi ini sebelum kita menyelesaikan soal dalam bentuk cerita tadi, kita harus memisalkan terlebih dahulu. Artinya merubah ke bentuk matriks ya. Kemudian ya, penyelesaiannya disesuaikan dengan apa yang kita tanyakan, yaitu menggunakan operasi pengurangan ataupun operasi penjumlahan matriks. Kemudian apa lagi?
daya tangkap kalian, Ibu akan memberikan 2 soal. Silakan kerjakan secara individu. Nah, soalnya ya, ada bagikan. Orang terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah presentasi, ya. Kemudian tingkatkan lagi, ya. Sekarang untuk refleksinya, ada beberapa soal yang Ibu berikan di Google Form. Sekarang buka HP-nya. Silakan masuk ke link, ya. Silakan masuk ke link. Kemudian tuliskan jawabannya. Sudah? Sudah? Ke sana? Sudah ya? Sekarang ya, dari hasil diskusi tadi, ya, tolong Aulia, apa ringkasan kita hari ini dari pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini, yang pertama, dalam menentukan jumlah total dan selisih pada soal cerita dapat diselesaikan dengan cara matriks, yaitu dengan cara penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dilakukan jika kedua matriks atau lebih memiliki ordo yang sama. Ya, itu saja rangkumannya. Untuk materi minggu depan, ya, hari apa lagi kita ketemu? Rabu ya? Rabu di jam ke-1 dan jam ke-2 ya. Materi kita masih matriks, tapi operasi perkalian ya. Masih ketemu juga soal kontekstual ya. Jadi persiapkan untuk pelajaran minggu depan. Untuk hari ini kita selesaikan terlebih dahulu ya. Mana ketua kelas? Holly ya. Silakan pimpin doa. Tapi sebelum pimpin doa, silakan masukkan buku kalian terlebih dahulu ya. Silakan. Ayo Holly, pimpin doa terlebih dahulu. Doa. Mulai. Doa selesai. Ayo silakan.